Dibangunlah inisiasi untuk membangun JLU untuk mengurai kemacetan pula dan memecah untuk mengakses menuju Merak. Jangan anti program-program yang terdahulu ditelanjutkan atau diteruskan oleh kepala daerah yang saat ini. JLS ini dapat bantuan 112 miliar, itu salah satunya adalah dorongan dari anggota DPR RI. Erik Erlangga Al-Ghazali, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Siap. Betul ya, Pak ya? Siap. Assalamualaikum. Selamat siang, Bang. Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Terima kasih sudah diizinkan untuk Ya. kita bisa bertamu di sini, Banten Terkini Podcast ketemu. Hari ini kita mungkin mau ngobrol soal bidangnya Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, yaitu soal pembangunan ya. Pak, kalau selama 24 tahun Kota Cilegon, menurut Bapak gimana sih? Kalau menurut kita cukup lumayan luar biasa lah perkembangan Kota Cilegon ini kan. Dari dulu kita dari Kabupaten Serang pecah ke Cilegon begitu kan. Saat ini pembangunan sudah cukup lumayan luar biasa. PAD kita juga sudah cukup lumayan tinggi. Berapa itu kalau boleh tahu tahun? Saat ini di 1,8 ya, 1,8 atau 1,9-an lah triliun kan. Ya, nah makanya itu tadi. Ini posisinya sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa, kemajuannya sangat luar biasa. Nah makanya ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Cilegon seharusnya. Saat ini dulu di Cikeray harga tanah itu mungkin di angka 100.000, 200.000-an. Saat ini dengan betonisasi masuk ke wilayah-wilayah penjuru Kota Cilegon, akhirnya mengangkat masyarakat akhirnya punya yang sekarang ruko di mana-mana segala macam. Itu kan salah satu bentuk pembangunan untuk pemerintah Kota Cilegon juga. Cuman memang pemerintah Kota Cilegon dulu berharap dengan adanya JLS itu mengurai kemacetan untuk di jalan protokol. Dibangunlah inisiasi untuk membangun JLU untuk mengurai kemacetan pula dan memecah untuk mengakses menuju Merak. Ya kan? Cuman sampai saat ini memang belum bisa terrealisasi. Entah apa itu, kemarin juga kita sudah tanyakan kepada dinas-dinas terkait termasuk dinas PU bahwa alasannya bahwa BPN gitu tuh. Makanya saya berharap di 2024 ini ada anggaran lagi didorong untuk JLU agar bisa diselesaikan. Karena apa? Jangan anti program-program yang terdahulu ditelanjutkan atau diteruskan oleh kepala daerah yang saat ini atau pemerintahan yang saat ini. Karena apa? Salah satu contoh, stadion yang dibangun pada pemerintah sebelumnya diteruskan dan dilanjutkan bahkan diresmikan oleh pemerintah saat ini toh tidak jadi soal, tidak jadi permasalahan. Nah makanya maksud kita sisi-sisi positif yang memang untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi itu harus segera diteruskan, dilanjutkan. Kalau JLU ini bisa terrealisasi, berapa besar manfaat yang akan kita dapatkan? Karena JLU dibangun itu salah satunya adalah untuk padat karya, bukan padat modal. Untuk kendalanya sendiri apa sih, Pak? Pembebasan lahan memang. Sampai saat ini ada beberapa pembebasan lahan. Nah makanya maksud kita, ini kan tinggal berapa kilo lagi, kalau nggak salah itu kemarin berapa kilo, saya lupa itu. Ada tinggal berapa kilo lagi, nggak banyak, nggak panjang. Nah maksudnya, dengan pola kita menjalin komunikasi, kalau misalnya, saya misalnya berpikir lah dalam hal ini, ada kendala keterkaitan masalah hukum misalnya. Takut ada A, B, C, D segala macam, tinggal libatkan kawan-kawan dari penegak hukum untuk bisa di situ, kejaksaan, kepolisian dan yang lainnya untuk sama-sama di situ mengawasi bersama-sama agar JLU ini bisa terrealisasi. Oke, ada solusi yang bisa dilakukan ya, daripada tidak terrealisasi akhirnya. Betul, karena dulu juga sempat bahkan dari beberapa teman-teman media, teman-teman pengamat lingkungan berbicara bahwa JLS ajur mukmuk begitu kan bahasanya kan, hancur parah lah begitu kan. Tapi berkat komunikasi, berkat dukungan dari pemerintah pusat, karena masyarakat juga harus tahu JLS ini dapat bantuan 112 miliar, itu salah satunya adalah dorongan dari anggota DPR RI yang memang mewakili Banten. Kalau nggak salah saya informasi itu dari Pak Jaman gitu. Karena ini Pak Jaman itu ada di Komisi 5.
di DPR RI yang memang bagian pembangunan. Nah, mungkin lobby-lobby lah wali kota dengan beliau akhirnya bisa lateralisasi didorong karena memang harus ada rekomendasi dari situ. Nah, ini kan bentuk terkait kepala daerahnya siapapun, mau orang manapun, kalau memang kecintaan mereka kepada daerah, apapun bentuknya pasti akan dibantu, akan disupport. Buktinya saat ini alhamdulillah kan sudah mulai ada perbaikan cukup lumayan luar biasa, gitu. Itu kalau selama 3 periode ya Pak Erik, 2 periode lah, mau 3 2 periode. periode menjadi dewan. Itu di bidang infrastruktur sudah cukup baik Kota Cilegon. Kalau untuk bisnis sendiri Pak, maksudnya gini, untuk bidang bisnis seperti apa perkembangannya? Kan kalau sekarang juga mungkin online itu sudah mulai ada dilarang. Jadi kalau di Kota Cilegon bisnisnya UMKM-nya seperti apa sih Pak perkembangannya? Nah, makanya kan begini ya, kita kemarin rapat anggaran 2024 kalau nggak salah 2024 dan saya tanyakan kembali di 2023 kemarin pembahasannya di perubahan. Saya tanyakan juga kepada dinas koperasi ya dalam hal ini, walaupun memang itu mitranya di komisi lain bukan di komisi 4, tapi karena saya mendengarkan masukan dari beberapa elemen masyarakat, akhirnya saya punya pemikiran bahwa sebetulnya pelaku UMKM ini marketnya cukup lumayan baik. Jelas kalau menurut kita. Kelurahan ada, kecamatan ada, DPRD ada, OPD ada, kepala dinas di dinas-dinas terkait, di kantor wali kota ada. Dan kita rasa anggaran Mamin itu ada. Hampir seluruh elemen perkantoran pemerintah itu ada Mamin, makan minum. Daripada kita harus beli dari luar, kenapa kita tidak langsung beli dari pelakunya? Market dia jelas nanti yang dibangun. Pelaku UMKM membayarkan pajak kepada pemerintah, iya kan? Langsung, tapi dikembalikan lagi kepada mereka untuk apa? Nih, saya beli makanannya. Nih, saya bayarkan lagi pajak dari Anda nih. Itu kan tugas pemerintah dalam hal ini. Ya kan, memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah, makanya kemarin kita usulkan kepada dinas koperasi, informasi Senin 2 minggu ke belakang akan mengirimkan suratan edaran kepada kelurahan kecamatan. Nah, ini yang kita butuhkan. Karena pelaku UMKM itu yang dibutuhkan adalah market, bukan hanya peresmian, tapi tidak ada tindak lanjutnya ke depan. Nah, makanya kemarin juga salah satu dengan programmer yang memang biasa bikin aplikasi, saya sudah membuat janji dengan Pak Kadis Kominfo untuk bisa mengakomodir teman-teman yang memang paham terkait masalah IT. Untuk apa? Mengarahkan, karena saat ini kan baik dari aplikasi-aplikasi ojek online segala macam itu kan sudah banyak. Bahkan informasi terakhir kemarin kan salah satu media sosial yang ditutup untuk tidak bisa jualan e-commerce itu kan. Ya, ini kan salah satu bentuk bahwa masyarakat kita juga harus melek terkait teknologi. Betul. Dengan slogan Kota Cilegon baru, modern dan bermartabat, ya kan? Nah, maksud kita mudah-mudahan salah satunya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya terkait masalah Cilegon modern. Masyarakat kita UMKM-nya, pelaku UMKM-nya dilatih bagaimana caranya untuk membuat salah satu makanan khas. Kedua, harus melek juga terkait masalah, nih market kita kemana aja nih, bukan face to face begini. Kita buka handphone, saya pengen makan apa sih gitu kan. Misalnya pemerintah Kota Cilegon punya aplikasi, salah satu aplikasi Info Cilegon misalnya. Buka, saya pengen makan makanan apa misalnya. Update tentang. Iya, jadi pemerintah menyiapkan aplikasi, salah satu aplikasi, diedukasi kepada pelaku UMKM bahwa Anda nih marketnya saya siapin nih di kelurahan kecamatan. Kalaupun memang Anda pengen menjemput dari masyarakat yang memang tidak terjangkau oleh kelurahan kecamatan, ada aplikasinya gitu loh. Untuk mereka lebih modern lah. Mau orang Jakarta, orang mana bisa juga. Iya, gitu tuh. Tentang kegiatan ekonominya. Iya, gitu tuh. Jadi market kita jangan jadi sempit. Tapi atau selama apa. ini pelatihannya dari dinas-dinas terkait sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut kita sih pasti sudah, karena dari kelurahan-kelurahan juga sudah memberdayakan beberapa kelompok-kelompok masyarakat ya. Di beberapa tempat kita juga melihat memang sudah ada. Cuman memang yang dibutuhkan adalah kan keseriusan pemerintah untuk mereka. Mereka dibentuk, dilatih bagaimana caranya membuat misalnya nasi goreng yang baik dan benar, yang enak tuh seperti apa, kan begitu tuh. Dilatih. Tapi setelah dilatih, mereka mau kemana? Iya, betul. Iya kan, nggak ada marketnya. Pengembangannya Nggak ada. Nah, sedangkan posisinya kalau memang mereka mau ngulik, sebetulnya market tuh banyak di mana-mana. Tapi kan yang jadi persoalan adalah yang pastinya dulu nih, pemerintah mau hadir nggak dalam hal kepentingan masyarakat seperti ini, gitu loh.
Iya kan? Gitu. Kalau itu ekonomi mikro dan menengah ya. Iya. Pak ya. Kalau untuk makronya sendiri, kalau bisnis makro di Kota Cilegon perkembangannya seperti apa, Pak Erik? Kalau saat ini kan adanya Lotte, Chandra Asri mau ada kedua kalau nggak salah, segala macam itu sangat luar biasa. Tinggal kemarin juga kita juga merumuskan juga tuh. Saat ini Lotte membutuhkan 20.000 tenaga kerja yang sudah ditarik nih saat ini nih. Pemerintah kemana dalam hal ini? Ya kan, walaupun memang itu bidangnya dari Komisi 2 ya, karena berbicara terkait masalah tenaga kerja. Waktu itu juga kita saat rapat kita sampaikan 40.000 nih, apa 20.000, masing-masing kelurahan diambil aja 100 misalnya, 43 kelurahan, 4.300. Anggap kelurahan-kelurahan sebagai tuan rumah, misalnya Citangkil atau kelurahan mana lagi yang masuk situ, ya kan, Citangkil atau Grogol misalnya, kecamatannya, diberikan porsi lebih besar. Misalnya yang lain 100, mereka diberikan 250 atau 300 misalnya kan, selaku tuan rumah kan, karena memang mereka yang langsung kena dampaknya kan. Selesai kata kita, nggak bakal. Tapi sejauh ini sudah berjalan seperti itu, Pak Erik? Wong saya ngobrol dengan salah satu teman dewan yang memang ada wilayah di situ aja, direkrutnya nggak semaksimal itu kok. Oke. Nah makanya apa? Kita punya RT dan RW yang memang diberikan honor oleh pemerintah dalam hal ini, itu dimanfaatkan mereka. Coba dilihat, dicari potensi yang ada masyarakat kita, agar bisa semua nih yang katanya mau mengurangi pengangguran, coba gimana solusinya. Saat ini yang terjadi di Snaker Kota Cilegon sendiri, marwahnya kepada industri kurang. Karena apa? Pengawasnya di Snaker kurang, bahkan nggak ada. Gimana mereka mau dapat ada taringnya? Gitu loh. Salah satu contoh lagi, JLS sekarang sudah diperbaiki luar biasa oleh pemerintah pusat bantuannya. Dishubnya sendiri itu tidak punya mobil derek. Yang melanggar yang katanya pengusaha A dari ini dari itu segala macam, mangkal di jalan, parkir di jalan segala macam. Lah kalau cuma diatur doang suruh pergi, balik lagi. Ya? Iya, nah makanya maksud kita semua itu pemerintah harus serius terkait masalah pembangunan itu. Kita selalu mengingatkan kepada OPD terkait, karena apa? Tugas kita anggota DPR itu ada 3. Membuat peraturan daerah, mengawasi, dan juga mengetok palu. Iya kan? Anggaran, terkait anggaran. Ingat, kita cuma 3. Tapi masyarakat kan mengetahui bahwa semuanya di kita di DPRD. Padahal ada beberapa ranahnya lebih maksimal lagi kan di eksekutif dalam hal ini. Kita sudah melakukan pengawasan kepada OPD-OPD, bahkan kepada Dinas Perhubungan pada saat 2022, saya sudah mendorong anggaran untuk mobil derek. Ternyata dari Bapedanya sendiri yang mencoret. Ya mau bagaimana? Betul. Iya kan? Itu kan ada di eksekutif. Kita sudah mengusulkan rekomendasi dari Komisi 4, teman-teman Komisi 4 sepakat pada saat itu untuk menjaga marwah di sub ini kepada pengusaha-pengusaha atau mobil-mobil yang parkir liar, itu difasilitasi mobil derek, agar kalau misalnya apa-apa tinggal derek. Betul. Tempatnya di mana nih kita buang kan? Disimpan di situ. Kan di situ kita dapat PAD. Iya kan? Dari mobil yang parkir kelama-lamaan misalnya nggak diambil, bisa dapat PAD dari situ. Tapi eksekusinya yang belum maksimal. Betul, betul. Nah, kalau terkait untuk kepadatan penduduk Kota Cilegon dengan pembangunan infrastruktur dan bisnisnya, ini seperti apa Pak kira-kira? Berjalan lurus nggak sih? Kalau berbicara infrastruktur, ya sudah pasti memang. Kemacetan? Nih mbaknya dari mana nih? Saya dari Cilegon juga. Dari Cilegon? Saya dari Kota Cilegon. Nah, Mbak bisa bertanya hal itu. Saya juga bertanya kembali nih akhirnya kan. Bagaimana yang Mbak rasakan terkait masalah infrastruktur? Saya mulai agak merasa belakangan ini agak macet ya, Kota iya. Cilegon ya. Berarti memang perkembangan Kota Cilegon kan sangat luar biasa nih. Iya kan? Salah satu contoh pagi hari dan sore hari di jalan protokol itu macetnya parah. Iya. Dengan adanya JLS itu rada sedikit mengurai orang yang menuju ke Anyer. Coba kalau Sabtu Minggu nggak ada JLS lewat protokol, repot urusan. Tambah saat ini sudah ada tol kan menuju ke Anyer kan. Nah itu juga salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Makanya saya mendorong di 2024 ini, mudah-mudahan saya percayalah dengan dinas terkait serius. Saya minta pelebaran jalan dari Sambirata sampai ke Ciberko sampai Cibeber untuk dilebarkan. Kenapa? Saya waktu 2022
mendorong untuk adanya pelebaran jembatan Oh, itu Ciberko. kawasan industri kan ya, Pak? Oh bukan, kalau ini bukan. Ciberko sini nih. Oh, oke. Jadi posisinya saya melebarkan jembatan, meminta kepada dinas terkait. Alhamdulillah dilebarkan. Dulu setiap pagi, sore pulang sekolah dari SMP 5, RJ dan yang lainnya, PCI. macetnya luar biasa. Saat ini sudah alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi jalan Cibeber sampai Kalitimbang sini, jalan Imam Bonjol, itu juga sama. Mungkin Mbak kalau orang Cilegon pasti mungkin pernah lewat sini kan, itu merasakan bagaimana kondisinya kemacetan dan kondisi jalannya kurang baik. Nah, makanya kita usulkan agar ada pelebaran. Maksud kita apa? Biar memecah simpul dari jalan protokol. Udah Anda jangan lewat protokol aja. Nih Anda lewat samping nih, ada nih aksesnya. Mau ke perumahan mana sih? Iya, iya. Mau ke daerah Jalur-jalur misalnya perumahan alternatif Cikeray. ya. Iya kayak di Kabupaten Serang atau Kota Serang kan jalur-jalur alternatifnya lumayan lebar. Nah, makanya saya berharap kepada dinas-dinas terkait, dalam hal ini dinas PU, agar lebih konsen. Karena apa? Saya kemarin di rapat anggaran di 2023 kita bahas, karena memang ada juga kemarin juga pembahasan di 2024 kan, baru KUA PPS-nya. Nah, makanya kemarin kita juga masukkan juga. Untuk dinas terkait itu ada perencanaan yang jelas, yang matang. Berapa sih panjang luas wilayah, panjang jalan Kota Cilegon yang sudah diperbaiki atau yang baik. Yang kurang baik berapa banyak lagi sih, atau yang belum dicor berapa banyak lagi. Itu kan harus ada datanya, tapi ternyata sampai saat ini mereka belum punya data. Oh. Informasi terakhir Desember dia baru bisa menyampaikan data itu. Dan saya tanyakan juga, berapa luas drainase yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon? Dan berapa panjang juga yang memang belum dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon, itu datanya pun tidak ada. Nah, makanya informasi terakhir itu lagi disurvei. Kalau kita rasa survei untuk luas wilayah Kota Cilegon mah nggak berbulan-bulan sebetulnya. Iya, betul. Beberapa hari juga selesai. Karena apa? Kita punya perangkat RT RW. Iya kan? Manfaatkan mereka. Karena mereka sudah diberikan anggaran dari APBD agar mereka juga ada manfaat yang sangat luar biasa kepada pemerintah, karena memang mereka juga bagiannya. Coba RT ini, kampung ini ada berapa? Drainasenya tinggal diukur, kan ada pokma segala macam kan tinggal dicek. Ini lambatnya ini kendalanya kira-kira Nah, apa makanya sih, itu Pak? kan, apakah memang tidak seriusnya OPD terkait atau apa? Kita juga nggak paham. Cuman memang kita selalu mengingatkan. Karena rencana hari Rabu besok kita juga akan panggil Bapeda, PU, Perkim kita akan panggil. Untuk mengevaluasi capaian target mereka menjelang akhir tahun ini seperti apa serapan mereka. Kita sudah layangkan suratnya. Kenapa? Kita panggil PU, Perkim dan Bapeda. Bapeda sebagai perencanaan, PU sebagai OPD teknis terkait yang memang langsung program kegiatan itu dirasakan oleh masyarakat. Perkim juga sama, kawasan kumuhnya bagaimana segala macam, dan itu kita akan tanyakan nanti di hari Rabu. Nah, mudah-mudahan juga dari teman-teman media juga bisa hadir di situ meliput bersama bahwa menyampaikan kepada masyarakat ini loh kegiatan dewan apa saja segala macam ini dan Kalau itu. untuk kota industri Kota Cilegon, Pak, dari luasan yang ada, berapa persen wilayah kawasan kumuhnya sih? Kemarin sih kalau nggak salah tinggal sedikit, kalau nggak salah tinggal berapa persen lagi lah, tinggal berapa kilo lagi kalau nggak salah. Kemarin itu terakhir saya lupa cuma datanya. Cuma waktu itu udah disampaikan kepada kami Komisi 4 pada saat kita panggil, dari sekian puluh kilometer sekarang hanya tinggal berapa kilo doang gitu. Kurang dari 50%? Hah? Kurang dari 50%. Maksudnya? Dari luasan wilayah Kota Cilegon kurang dari 50%. Udah tinggal sedikit lagi. Saya lupa kemarin kilometernya berapa, luasan ininya, luasannya. Itu memang udah tinggal sedikit lagi, informasi terakhir. Bahkan kalau nggak salah di 2024 ini kalau nggak salah zero kumuh, kawasan kumuh. Iya, 2024 ini terakhir informasi itu. 2023 atau 2024 itu harus zero kawasan kumuh. Karena memang itu kan ada di Perkim. Kendala Perkim adalah memang ada kewenangan dari beberapa OPD, Dinsos, Perkim, PU itu ada, memang ranahnya ke situ. Makanya saya bilang segala sesuatu bentuk kalau memang membutuhkan dari lintas OPD harus dibikin macam apa ya, kayak dulu penanganan pasar tuh ada satgas kan, penanganan pasar kan, iya kan. Karena apa, di pasar ada PU, ada PU, LH, Dishub, Pol PP dan OPD yang lain lah ada di situ. Nah itu kan agar bisa
menyelaraskan masing-masing tupoksinya. Misalnya di sub ngatur lalinnya, Pol PP nertibin orang yang jualan sembarangan, terus yang lainnya gitu tuh. Nah, itu tuh harus ada. Makanya kalau kita sih berharap kepada OPD-OPD jangan mudah sakit hati lah. Kalau kita pecut oleh teman-teman mitra-mitra OPD, karena apa? Saya selalu sampaikan di saat rapat apapun, saya selalu sampaikan. Keberhasilan DPRD adalah keberhasilan OPD. Keberhasilan OPD juga sama keberhasilan kita. Karena apa? Berarti pengawasan kita maksimal. Dengan komentar kemarin aja kita berbicara dinas A makan gaji buta. Wong kita aja sama netizen, kerja kita sudah mungkin menurut kita sudah sangat luar biasa lah, sudah semaksimal mungkin, bahkan usulan-usulan dari masyarakat sudah kita akomodir dengan sebaik-baiknya, bahkan terkait masalah tenaga kerja dari Komisi 2 juga sudah sangat konsen, terkait masalah pendapatan dari Komisi 3 juga sudah sangat luar biasa, termasuk kita terkait masalah pembangunan juga mengawasi sudah sangat luar biasa. Ternyata komentar dari netizen kalau di media sosial itu sudah maha benar dengan segala komentarnya. Tapi kan kita tidak bosan-bosan. Kita terus melakukan hal-hal seperti itu agar apa? Ada beberapa masyarakat yang mungkin pengetahuan hanya sebatas itu, jadi hanya akhirnya menilai kita seperti itu, jelek gitu kan, padahal dia tidak mengetahui di dalam. Nah, makanya OPD terkait, karena kita yang merasakan, kita mendapatkan masukan dari OPD, jadi kita tahu bagaimana mereka seperti dan apa. kemajuan sebuah daerah berdasarkan sinergitasnya OPD eksekutif dan legislatif. Betul. Gimana mereka mau dapat ada taringnya? Gitu loh. Salah satu contoh lagi, JLS sekarang sudah diperbaiki luar biasa oleh pemerintah pusat bantuannya. Dishubnya sendiri itu tidak punya mobil derek. Yang melanggar yang katanya pengusaha A dari ini dari itu segala macam, mangkal di jalan, parkir di jalan segala macam. Lah kalau cuma diatur doang suruh pergi, balik lagi. Iya, nah makanya maksud kita semua itu pemerintah harus serius terkait masalah pembangunan itu. Kita selalu mengingatkan kepada OPD terkait, karena apa? Tugas kita anggota DPR itu ada 3. Membuat peraturan daerah, mengawasi, dan juga mengetok palu. Iya kan? Anggaran, terkait anggaran. Ingat, kita cuma 3. Tapi masyarakat kan mengetahui bahwa semuanya di kita di DPRD. Padahal ada beberapa ranahnya lebih maksimal lagi kan di eksekutif dalam hal ini. Kita sudah melakukan pengawasan kepada OPD-OPD. Bahkan kepada Dinas Perhubungan pada saat 2022, saya sudah mendorong anggaran untuk mobil derek. Ternyata dari Bapedanya sendiri yang mencoret. Ya mau bagaimana? Betul. Iya kan? Itu kan ada di eksekutif. Kita sudah mengusulkan rekomendasi dari Komisi 4. Teman-teman Komisi 4 sepakat pada saat itu untuk menjaga marwah di sub ini kepada pengusaha-pengusaha atau mobil-mobil yang parkir liar, itu difasilitasi mobil derek, agar kalau misalnya apa-apa tinggal derek. Betul. Tempatnya di mana nih kita buang kan? Disimpan di situ. Kan di situ kita dapat PAD. Iya kan? Dari mobil yang parkir kelama-lamaan misalnya nggak diambil, bisa dapat PAD dari situ. Tapi eksekusinya yang belum maksimal. Betul, ya, betul. Nah, kalau terkait untuk kepadatan penduduk Kota Cilegon dengan pembangunan infrastruktur dan bisnisnya, ini seperti apa Pak kira-kira? Berjalan lurus nggak sih? Kalau berbicara infrastruktur, ya sudah pasti memang. Kemacetan? Nih Mbaknya dari mana nih? Saya dari Cilegon juga. Dari Cilegon? Saya dari Kota Cilegon. Nah, Mbak bisa bertanya hal itu. Saya juga bertanya kembali nih akhirnya kan. Bagaimana yang Mbak rasakan terkait masalah infrastruktur? Saya mulai agak merasa belakangan ini agak macet ya, nah, Kota Cilegon ya. Berarti memang perkembangan Kota Cilegon kan sangat luar biasa nih. Iya kan? Salah satu contoh pagi hari dan sore hari di jalan protokol itu macetnya parah. Iya. Dengan adanya JLS itu rada sedikit mengurai orang yang menuju ke Anyer. Coba kalau Sabtu Minggu nggak ada JLS lewat protokol, repot urusan. Tambah saat ini sudah ada tol kan menuju ke Anyer kan. Nah itu juga salah satu solusi untuk mengurai kemacetan. Makanya saya mendorong di 2024 ini, mudah-mudahan saya percayalah dengan dinas terkait serius. Saya minta pelebaran jalan dari Sambirata sampai ke Ciberko sampai Cibeber untuk dilebarkan. Kenapa? Saya waktu 2022 mendorong untuk adanya pelebaran jembatan Ciberko. Itu kawasan industri kan ya Pak? Oh bukan, kalau ini bukan. Ciberko sini nih. Oh, oke. Jadi posisinya saya melebarkan jembatan, meminta kepada dinas terkait. Alhamdulillah dilebarkan. Dulu setiap pagi, sore pulang sekolah dari SMP 5, RJ dan yang lainnya,
Macetnya luar biasa. Saat ini sudah alhamdulillah. Nah, ini yang terjadi jalan Cibeber sampai Kalitimbang sini, jalan Imam Bonjol, itu juga sama. Mungkin Mbak kalau orang Cilegon pasti mungkin pernah lewat sini kan, itu merasakan bagaimana kondisinya kemacetan dan kondisi jalannya kurang baik. Nah, makanya kita usulkan agar ada pelebaran. Maksud kita apa? Biar memecah simpul dari jalan protokol. Udah Anda jangan lewat protokol aja. Nih Anda lewat samping nih, ada nih aksesnya. Mau ke perumahan mana sih? Iya, iya. Mau ke daerah Jalur-jalur misalnya perumahan alternatif Cikeray, ya. iya kayak di Kabupaten Serang atau Kota Serang kan jalur-jalur alternatifnya lumayan lebar. Nah, makanya saya berharap kepada dinas-dinas terkait, dalam hal ini Dinas PU, agar lebih konsen. Karena apa? Saya kemarin di rapat anggaran di 2023 kita bahas, karena memang ada juga kemarin juga pembahasan di 2024 kan, baru KUA PPS-nya. Nah, makanya kemarin kita juga masukkan juga. Untuk dinas terkait itu ada perencanaan yang jelas, yang matang. Berapa sih panjang luas wilayah, panjang jalan Kota Cilegon yang sudah diperbaiki atau yang baik. Yang kurang baik berapa banyak lagi sih? Atau yang belum dicor berapa banyak lagi? Itu kan harus ada datanya. Tapi ternyata sampai saat ini mereka belum punya data. Oh, Informasi terakhir Desember dia baru bisa menyampaikan data itu. Dan saya tanyakan juga, berapa luas drainase yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon? Dan berapa panjang juga yang memang belum dibangun oleh pemerintah Kota Cilegon? Itu datanya pun tidak ada. jauh ini Kota Cilegon berkembang. Yang mungkin pembangunan seperti apa sih yang mungkin bisa membanggakan untuk Kota Cilegon? Apa yang sudah dibangun? Kalau itu memang yang sudah dibanggakan, salah satu contoh JLS juga itu salah satu kebanggaan pemerintah Kota Cilegon. Pelabuhan, kalau memang ini sampai betul-betul bisa terrealisasi, ini juga salah satu kebanggaan. Karena apa? Gresik kalau nggak salah ya. Gresik kalau nggak salah. Yang memang sama-sama dengan Kota Cilegon pada saat itu merintis. Cuman mereka sudah berdiri, sudah berjalan baik. Cilegon sampai saat ini belum. Itu satu, JLS. Pelabuhan mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisasi juga. Terus, apa lagi ya? Ya hanya itu yang kita lihat ya. Yang memang cukup lumayan baik ya. Tapi infrastruktur juga saat ini sudah mulai betonisasi, sudah hampir masuk di beberapa wilayah-wilayah, sudah hampir merata, tinggal ada beberapa titik, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, gitu. Karena memang kita juga masih saat ini kan, kita DPRD masih fokus juga terkait masalah program janji 10 wali kota itu kan, untuk bisa terrealisasi kepada masyarakat terkait masalah beasiswa, bantuan, segala macam. Itu juga sama, kita masih kritisi, karena apa masa jabatan wali kota ini tinggal sebentar lagi. Jadi harus segera melakukan apa janji-janji yang memang mereka sudah janjikan, minimal ada beberapa yang sudah terrealisasi. Karena gini loh, saya dengar informasi bahwa beasiswa itu yang diberikan oleh pemerintah biasanya semester kedua atau ketiga di masa kuliah. Karena apa? Mungkin kan dari pihak kuliah bisa melihat nih, ini nilainya bagus, atau terlihat terindikasi kelihatannya dia akan kumlot nih. Baru kan mendapatkan tuh, iya kan, beasiswa. Tapi kalau ini kan enggak, belum kita ngelihat nilai segala macam udah langsung dikasih beasiswa. Iya kan, memang kita juga sepakat, karena kan ada beasiswanya kan ada dua, prestasi dan juga memang masyarakat tidak mampu. Apa semua diklasifikasi masyarakat tidak mampu sehingga dari awal mereka dikasih, gitu kan? Tapi kalau misalnya memang berbicara prestasi, minimal nilai dia A misalnya atau apa gitu kan. Jadi raportnya wali kota sampai saat ini menyisakan Tanda tanya kalau menurut saya. Jadi maksudnya harus lebih konsen lah. Karena masa jabatan sebentar lagi, karena wali kota ini kan cuma 3,5 tahun. Karena saya gini loh posisinya. Saya berbicara mengkritisi wali kota dalam hal ini ya, bukan individunya, tapi kinerjanya OPD-OPD termasuk wali kota. Bukan karena saya lahir dari Partai Golkar. Tapi karena memang ya kita harus mengkritisi. Kalau memang itu positif, salah satu contoh pengelolaan sampah. Kalau memang itu baik, kita katakan baik. betul. Karena mitranya di Komisi 4 juga. Kerjasama dengan Kabupaten Serang. Kalau memang itu memberikan PAD yang banyak, baik untuk pemerintah Kota Cilegon, lakukan. Tapi kita juga harus tahu juga cara mengolahnya seperti apa. Yang dijanjikan wali kota untuk pengolahan sampah menjadi briket, maksimal enggak. Kalau memang belum maksimal, sampaikan kepada masyarakat. Tolong apa kekurangan-kekurangannya gitu tuh. Jadi harus lebih konsen lah terkait masalah pembangunan pemerintah Kota Cilegon. Jangan sampai di akhir masa jabatan ini siapapun orangnya, siapapun kepala daerahnya pasti ingin
yang baru 1 periode pengen 2 periode. Tapi kalau memang ini tidak bisa menjaga kepercayaan masyarakat, otomatis mau bagaimana? Oke. Gitu kan, Mbak orang Cilegon mungkin juga bisa menilai juga kan, apa saja pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan, gitu. Oke, cukup. Siap. Ya, terima Siap. kasih Pak Erik Sama-sama. untuk bincang-bincangnya hari ini.